Halo adik-adik, berikut ini penugasan minggu lalu. Selamat menikmati. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Semoga kamu semua sehat, happy, gembira ya. Sekarang tanggal berapa? Ayo. Tanggal 1 November. November itu bulan 11 sehingga 111 ya. Kita bersyukur bisa merayakan bulan yang baru, yaitu bulan November. Anak-anak tahu nggak? Hari ini gereja itu memperingati merayakan semua orang kudus. Ya, siapa orang kudus? Yaitu orang yang selalu mencari, merindukan, dan melaksanakan sabda Tuhan sampai pengorbanan hidupnya. Mereka mencoba melaksanakan sungguh-sungguh sabda Tuhan melebihi segala keinginan dan kebutuhannya yang lain. Mereka itu menjadi para pelindung, para pendamping dalam hidup kita sebagai umat Katolik, yaitu para santo santa. Nah anak-anak, kamu kan sudah dibaptis. Pernah nggak tanya sama orang tuamu, papi mami, nama baptis saya siapa? Nah, maka sekarang dalam perayaan peringatan orang kudus, kita berdoa mohon berkat Tuhan melalui perantara mereka. Mungkin kalian ada yang nama baptisnya Yohanes, Andreas, Petrus, Santo Paulus, Bernadette, Maria. Nah sekarang Romo juga ada di depan patung Bunda Maria. Itu juga orang kudus. Kita bisa menyebutnya keluarga kudus Nazaret. Bunda Maria, San Yosef, dan Tuhan Yesus sendiri. Maka mari anak-anak dalam masa merayakan orang kudus ini dan juga mengikuti bina iman anak-anak, kita mohon doa berkat Tuhan melalui perantara mereka agar kamu juga makin bertumbuh, berkembang dalam iman, dalam cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Ingat-ingat ya, siapa nama baptis saya, dan berdoa melalui orang kudus itu, mohon segala berkat Tuhan bagi hidup kalian semua. Oke, selamat hari Minggu, selamat mengikuti bina iman anak. Selalu Tuhan berkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dalam Bina Iman Anak Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah anak-anak, hari ini kita mau bermain dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu.
Tapi sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan dulu lagu. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh di sini untuk bermain dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertailah kami selalu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, anak-anak hebat, sekarang sudah berdoa. Oh iya, kakak mau mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan kegiatannya. Terima kasih untuk kirimannya. Dan sekarang anak-anak selamat menyaksikan Bina Iman Anak. Hai adik-adik semua, kakak akan membacakan bacaan Injil untuk hari ini. Pembacaan Injil diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab
Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, sudah dengar sabda Tuhan hari ini ya? Oke, sabda Tuhan hari ini tentang apa sih? Tapi sebelum kita mendengarkan penjelasan sabda Tuhan hari ini, kakak mau bilang, kakak ditemenin nih sama siapa ya ini ya? Iya, ini Dogi namanya. Hai Dogi, hai Dogi, hai Dogi. Hai kakak. Ini Dogi namanya ya. Nah, Dogi hari ini udah bisa online belum? Sudah kakak, Dogi sudah bisa online. Nah, Dogi tahu gak sabda Tuhan hari ini apa? Tahu, sabda Tuhan tentang 8 sabda rahasia hari ini. Tapi Dogi gak ngerti kakak. Oke, baiklah Dogi, kakak akan jelasin ya. Sabda yang pertama, Dogi ingat gak? Lupa kakak. Baiklah ya. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Siapa sih yang miskin di hadapan Allah itu? Siapa Dogi? Gak tahu kakak. Oke, yang miskin di hadapan Allah itu yaitu mereka yang mau melepaskan harta dunia mereka, yang mau melepaskan segala sesuatu hanya untuk mengikuti Yesus. Nah, yang melepaskan segala sesuatu itu siapa sih? Contohnya, bukan berarti kita harus menjadi miskin, menjual semuanya untuk mengikuti Yesus ya, tapi yang mau berbagi. Betul sekali Dogi, hebat ya. Orang yang mau berbagi dengan rezeki yang sudah Tuhan berikan kepadanya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, itu yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah ya, yang tidak menggunakan hartanya untuk diri sendiri, tapi demi kemuliaan Allah. Dengan kita berbagi dengan sesama, maka kemuliaan Allah itu akan terlihat dan Allah akan semakin dipermuliakan di seluruh muka bumi ini ya. Itulah yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Oke, Dogi mau berbagi ya? Banget dong. Oke, kerja. Nah, yang kedua apa ya Dogi? Yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, artinya yang berduka cita itu siapa ya? Yang berduka cita itu adalah mereka yang bersedih karena ketidakadilan dan penindasan. Tetapi dengan kesedihan mereka itu, mereka berseru dan bersandar hanya kepada Tuhan untuk melawan ketidakadilan itu. Nah, ada juga orang yang bersedih karena mereka merasa berdosa, karena mereka merasa kotor di hadapan Tuhan, tetapi mereka berseru kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, itu maksud dari orang yang berduka cita ya. Kemudian yang ketiga apa ya kakak ya? Yang ketiga adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya yaitu mereka yang mengenal diri secara utuh. Mereka yang dengan rendah hati mengakui segala keterbatasan dan kelemahan pada diri mereka, sehingga mereka hanya mengandalkan dan menyerahkan segala perkaranya hanya kepada Tuhan saja. Ya, mereka akan dengan senang hati membantu dan dengan mudah memaafkan siapa saja yang bersalah kepadanya. Jadi adik-adik di rumah, apabila ada yang bersalah kepada adik, segera dimaafkan saja ya. Karena Tuhan sangat menyenangi anak yang rendah hati dan senang memaafkan orang lain. Nah, itu. Dan yang keempat, apa ya Doki? Oke, yang keempat, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa sih mereka yang lapar dan haus akan kebenaran? Nah, mereka yang berkekurangan dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam kekurangannya, mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Karena itu, mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Demikian juga kepada mereka yang selalu ingin tahu firman Tuhan dengan rajin membaca kitab suci dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
maka Tuhan akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan kepada mereka. Ayo, apakah adik-adik sudah rajin membaca kitab sucinya? Yuk, mulai sekarang kita rajin membaca kitab suci ya. Oke, nah yang kelima, sabda bahagianya apa ya Dogi? Oke kakak, aku mau baca. Oke, yang kelima adalah berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, maksudnya apa ya Dogi? Dogi tahu nggak? Oke, ini dia maksudnya. Mereka yang mengenal diri dan mengenal Tuhan dan selaras dengan kehendaknya, tidak pernah berhenti berbuat baik walaupun disakiti hatinya, memberikan tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Nah, jadi Dogi, kalau Dogi mau bantu orang lain ya, jangan mengharapkan imbalan, harus dilakukan dengan ikhlas. Pinter sekali. Kalau Dogi membantu mama di rumah menyapu, jangan karena berharap untuk dipuji atau berharap diberikan uang ya, tapi karena memang Dogi ikhlas ingin membantu mama. Oke Dogi, adik-adik juga ya, kalau membantu harus dengan ikhlas. Oke. Sekarang sabda bahagia yang berikutnya. Apa Dogi? Apa ini dia? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, siapa sih yang suci hatinya itu? Nah, ini dia. Mereka yang ingin selalu bersatu dengan Allah, selalu mempunyai dan memelihara hubungan pribadi dengan Allah, yang senantiasa tidak mudah mengadili atau menilai ataupun menghakimi orang lain. Tuhan sangat senang dengan orang yang selalu berprasangka baik kepada siapa saja, tidak mudah mengutuk dan tidak mudah marah. Ayo, siapa adik-adik yang suka marah di rumah? Gak boleh ya kakak ya? Iya, tidak boleh ya, karena Tuhan menyukai anak-anak yang suci hatinya, yang tidak mudah berkata-kata kasar, yang tidak mudah marah-marah ya. Nah, kalau mau disayang Tuhan, jaga mulutnya, jaga hatinya, jaga pikirannya ya, tidak marah-marah. Oke, jadi anak yang baik. Good job. Oke, yang berikutnya apa ya kakak ya? Mau tahu? Oke, yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa yang membawa damai itu ya kakak ya? Siapa ya? Oke, mereka yang membawa damai itu adalah mereka yang tidak suka berselisih, tidak suka bertengkar. Ya, mereka sering mengalah meskipun sebenarnya dia betul, dia benar, tapi demi kedamaian ya sudah, tidak apa-apa. Mengalah bukan berarti kalah, iya kan? Nah, mereka yang tidak suka menyakiti hati orang lain dengan kata-kata dan perbuatannya, itulah anak-anak yang suka membawa damai. Jadi anak-anak, jadilah anak yang membawa damai ya, tidak suka menyakiti orang lain ya, selalu menyayangi satu dengan yang lain dan mudah untuk memaafkan ya, tidak boleh menyimpan dendam. Oke ya, ini dia yang terakhir. Apa ya? Dogi tahu gak yang terakhir? Tahu dong kak, ini dia yang terakhir. Dogi aja yang baca ya kak. Oke Dogi, ini dia. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, bagus Dogi. Oke, siapa sih yang dianiaya demi kebenaran? Mereka yang selalu setia kepada Tuhan meskipun banyak tantangan yang mereka terima, banyak tekanan, dimusuhi, difitnah sana sini, tapi mereka yang tetap setia kepada Tuhan dan mereka yang tetap selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan ya, meskipun kalian dihina, difitnah, dimusuhi teman-teman karena kalian pengikut Tuhan, jangan bersedih karena Tuhan menjanjikan kerajaan surga untuk kalian.
Ya kan? Tetap semangat, tetap tersenyum meskipun banyak yang mencaci, menghina. Ya, jangan takut karena Tuhan selalu besertamu. Oke, nah dari kedalaman sabda bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tadi, kita diharapkan untuk apa sih? Siapa yang tahu? Nah, kita diharapkan agar selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Karena sehebat dan sekuat kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat kita mau ulangan misalkan ya, meskipun kita sudah belajar dan merasa sudah siap saat ulangan, namun tetaplah berdoa, memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan ya, agar hasilnya bisa maksimal dan agar kita selalu bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kita ya. Jadi selalu mengandalkan Tuhan, itu kata kuncinya ya. Nah adik-adik, kakak punya satu ayat hafalan nih, boleh dong dihafalin sesekali ya. Ada ayat hafalan, boleh dihafalkan di rumah dan semoga bisa memberikan kekuatan kepada adik-adik saat adik-adik merasa sedih ya. Nah ayat hafalannya diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Ayatnya seperti ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi dibaca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, sudah hafal? Oh, nanti dihafalin lagi kalau belum hafal ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih telah mengikuti Bia Online hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Anak-anak, seru sekali ya Bina Iman Anak hari ini. Wah, anak-anak, terima kasih ya anak-anak yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Dan sekarang sebelum kita melakukan kegiatan yang lainnya, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama kembali. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Allah Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, terlebih pada kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang selalu mengikutimu dan sertailah kami selalu dalam kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Bunda Maria, terimalah salam dari kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan di Bina Iman Anak Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Bye. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai.
untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua. Kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga dan bahagia jadi anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua,